KPK mesti proaktif minta BPK audit. Penambahan, jadi di sini kan di dalam persetujuan rencana memang ya ada persetujuan rencana, tetapi mengenai penganggaran yang kan dibahas di badan anggaran. Nah, di dalam pembahasan badan anggaran sebelum menjadi perda, minjamlah uang dispora itu kepada Bank DKI 180 miliar, itu aja penekanan di situ. Itu diketahui oleh Dewan tidak? Tidak, nggak tahu, kita nggak tahu. Semua masalah anggaran mereka yang buat. Itu yang biasa saja ya. KPK itu selalu memanggil para pihak termasuk pimpinan-pimpinan institusi atau instansi terkait untuk dapat menjelaskan ya proses, mekanisme, SOP, aturan ketentuan, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Pak Edi sudah menjelaskan, semuanya nanti kita serahkan pada pihak penyidik ya. Menurut kasus-kasus yang pernah diungkap oleh KPK, proyek-proyek besar itu kerap kali bahkan sudah ada pemenangnya sebelum tendernya dimulai. Oleh karena itu saya katakan lucu nih tender lintasan balap sirkuit yang merupakan hal yang paling mendasar ya, namanya juga balap mobil. Ya, hal yang paling mendasar itu kok bisa gagal. Kira-kira sih sebenarnya itu dokumen kita kasih, mari silahkan diperiksa. Kalau ada yang diperlukan lagi, kita akan berikan semuanya. Jadi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita tidak mau juga ada hengki-pengki. Dan yang datang sendiri adalah inspektur. Dalam pemeriksaan BPK ada juga hal yang menarik. Kajian Jakpro soal biaya dan manfaat yang akan diterima oleh Jakpro sebagai penyelenggara Formula E ternyata belum diperbarui dengan kondisi pandemi COVID-19. Kajian tersebut juga tidak memperhitungkan fee 360 miliar rupiah yang sudah dibayarkan di 2019 tadi. Inilah yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Sampai BPK beropini, kalau perkiraan dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E kurang dapat diyakini kewajarannya. Sampai hari ini mungkin sekitar 49%. Kita upayakan semaksimal mungkin kita bisa menyelesaikan ini tepat waktu dengan kondisi yang terbaik. Baik. Pak Ari, ini ada sejumlah kritikan yang mengatakan dari beberapa pihak terkait penggunaan bambu untuk konstruksi sirkuit Formula E. Kenapa demikian Pak? Kenapa harus menggunakan bambu? Pada dasarnya ini yang harus kita samakan persepsinya. Misalnya begini, ini ada sebuah tanah lunak. Tanah lunak ini harus kita berikan konstruksi yang ringan. Tidak bisa ini kita berikan konstruksi yang berat. Konstruksi yang ringan. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, teman-teman boleh lihat kondisi muka air di sini ini dangkal. Kita gali sedikit sudah ada air. Bahwa aspalnya mesti aspal impor, tidak sama dengan aspal biasa. Jadi agak kontradiktif ini pernyataannya direksi Jakpro sekarang dengan direksi Jakpro yang sebelumnya. Mana yang benar kita lihat nantilah. Tetapi jelas bahwa itu mesti diperiksa dan belum tentu itu layak langsung. Karena kalau tidak layak kemudian tidak jadi juga akan dilaksanakan di bulan Juni. Itu saja akan menampar wajah Indonesia. Bayangkan apa kata media internasional, apa kata dunia. Saya memang bukan pendukung Anies, tapi saya juga tidak ingin nama Indonesia sampai tercoreng. Kondisi balap Formula E ini memang mengkhawatirkan. Tapi kita barangkali seharusnya sudah bisa menangkap tanda-tandanya sejak beberapa waktu yang lalu. Investigatif Formula E dan PPATK tracing TPPU. Dalam hal ini KPK jangan mengulur waktu terkait Formula E, masa kalah dengan penelusuran ribuan transaksi binary option dengan ribuan transaksi trading dan bisa menjadikan tersangka afiliator serta menarik aksennya. Demikian tegas pengamat politik dari SDR Hari Purwanto pada Sabtu 26 Maret 2022. Padahal kata dia pembayaran komitmen fee Formula E bisa langsung dilacak dengan kewenangan yang dimiliki KPK. Hari Purwanto mengaku menantikan aksinya lembaga anti rasuah untuk segera menaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Yang pasti KPK dinanti aksennya, demikian sebutnya. Masih kata Hari, nantinya publik sendiri yang akan membandingkan antara kasus binary option dengan Formula E, di mana ribuan transaksi binary option selalu ditelusuri, sedangkan 3 transaksi komitmen fee Formula E kepada
EO tidak ada kabarnya, demikian tambahnya. Selain itu, sambung hari, sikap tarik ulur KPK dipertanyakan untuk kasus yang sudah terang benderang. Harapannya ke depan KPK tinggal memanggil pihak-pihak terkait seperti Kadispora dan Jakpro. Mungkin setelah pemanggilan itu KPK akan lebih proaktif dengan meminta audit investigasi kepada BPK. Demikian sebut